Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal jamaah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون حيث قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في آية أخرى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, rahmat dan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hidup kita ini keberkahan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang baik mengisi umurnya dengan kebaikan, kita doakan bagi beliau barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu. Artinya apa? Umur dia sudah berisi kebaikan dan semoga Allah menambah kebaikan-kebaikan lagi dengan umurnya. Kalau orang yang berharta, banyak bersedekah, kita doakan dia barakallahu fi malik, semoga Allah memberkahi hartamu. Hartanya udah baik, diperoleh dari hasil yang baik, ditasarrufkan dengan sangat baik, dengan tepat untuk sedekah, infak, zakat. Maka ketika kita mendoakan keberkahan, semoga dia semakin baik hartanya, semakin banyak dan semakin banyak kebaikan yang dia bisa lakukan dengan hartanya. Seorang laki-laki baik bertemu dengan wanita baik, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Doa ketika sepasang suami istri menikah. Ketika lahir anak dari pernikahan keduanya, kita doakan barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anak yang Allah berikan kepada kamu, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau penat, lelah, capek luar biasa, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang ciri-ciri orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk manusia secara umum dan untuk orang yang bertakwa secara khusus. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada hal yang gaib. Yang kedua adalah orang yang aqamus shalah, orang yang menegakkan salatnya. Dalam ayat itu Allah mengatakan wa yuqimuna as-shalah, wa yuqimuna as-shalah. Pilihan kata yang Allah pilih dalam ayat ini bukan yaf'aluna as-shalah, bukan mengerjakan salat, tapi yuqimuna dari kata qoma. Sedangkan qoma itu bukan hanya sebatas mengerjakan, tapi mendirikan dengan pondasi-pondasi, tiang-tiangnya, rukun-rukunnya. Seperti orang Arab biasa mengatakan menegakkan itu seperti orang yang menegakkan pasar. Apakah pasar itu bisa dikatakan pasar hanya dengan satu orang penjual dan satu orang pembeli? Itu bukan dikatakan pasar. Yang dikatakan pasar itu disediakan tempatnya, disediakan sistemnya, disediakan sekian banyak penjual, disediakan sekian banyak pembeli, diatur dengan peraturan yang sedemikian rupa. Seperti itulah harusnya sholat ditegakkan. Seperti itulah harusnya masjid-masjid kita diatur. Bukan hanya sekedar bisa membanyakkan jamaah saja tanpa ada manajemen dan sistem di dalamnya yang membuat jamaah itu semakin rajin sholat. Atau bahkan banyak masjid-masjid kita yang ternyuh, seperti dikatakan oleh Ustadz Jazir, banyak sekali masjid di Indonesia, tapi kebanyakan masjid-masjid itu malah memberatkan umat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menegakkan sholatnya. Untuk pribadi dia bisa mengerjakan dengan sempurna, waktunya tidak dia ulur-ulur, bacaannya dia betul semua, dia faham, gerakannya dia pahami, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang hay'ah. Kemudian orang-orang ini bisa mengaplikasikan iqamatis shalah itu di keluarganya. Dia bisa menertibkan keluarganya untuk menjaga sholatnya, bahkan yang lebih hebat menegakkan sholat di kampungnya, atau yang jauh lebih hebat lagi menegakkan sholat, membuat program sholat di negaranya. Bagaimana orang-orang bisa menegakkan sholat? Seperti baginda Nabi SAW ketika sampai di Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang sangat berambisi untuk sholat di belakang Rasulullah SAW, sampai ketika para sahabat saking inginnya sholat di belakang Rasulullah terburu-buru sehingga mereka tidak menyempurnakan wudunya, sampai Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Itu kesalahan yang dilakukan karena ambisi para sahabat untuk ingin sholat di belakang Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menggunakan pilihan fi'lul mudhari'. Alladzina yuqimunas shalah. Yuqimuna fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' yufidud dawam, menghasilkan keberlangsungan. Artinya ketika fi'il mudhari' digunakan berarti artinya orang itu senantiasa mengerjakan sholat. Dulu dia sudah sholat, sekarang pun dia sholat tepat pada waktunya, dan terus menerus dia menjaga sholatnya. Yuqimunas shalah. Jamaah, ada satu ayat yang menarik dalam Al-Quran surat Maryam yang bisa menjadi renungan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita, terutama generasi muda. Karena kalau kita lihat masjid-masjid kita di Indonesia ini ya, secara umum jamaahnya adalah orang-orang tua. Kemana anak-anak muda ini? Padahal di zaman Nabi, siapa yang paling banyak mengisi soft-soft sholat? Generasi muda. Kemana anak muda dari sholat? Apa ayat yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka nanti akan hadir generasi setelah kalian, orang-orang yang adha'us shalah, mereka meremehkan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, mereka itu akan dilempar ke dalam al-ghayy, salah satu lembah di neraka. Mari kita renungi baik-baik ayat ini. Kenapa Allah menggandengkan antara adha'us shalah wattaba'us syahawat? Menggandengkan antara melalaikan sholat dengan mengikuti hawa nafsu. Tentunya Allah tidak asal menggandengkan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sesuatu, meletakkan sesuatu bersamaan, itu pasti ada maksudnya. Karena kedua hal itu berhubungan, saling jalin kait, dan dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adha'us shalah, orang melemehkan sholatnya, pasti dia orang mengikuti syahwat. Ketika kita lihat ada orang yang mengumbar hawa nafsunya, berarti dia orang yang melalaikan sholatnya. Kalau kita melihat seorang yang dekat kepada maksiat, mudah sekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat ditinggal, sedekah enggak pernah, zina dilakukan, membunuh dia lakukan, minum minuman keras dia lakukan, semua jenis-jenis kemaksiatan, fahsya, yang kotor-kotor, yang keji-keji dia lakukan. Diumbar syahwatnya. Dia lebih nyaman mendatangi kemaksiatan, tapi kok di masjid baru bentar udah gerah, dengar pengajian baru 1 menit udah panas telinganya, udah panas pantatnya. Tapi kalau nonton YouTube yang tidak penting, berjam-jam dia betah, dia buang waktu di situ, dia buang kuota di situ. Kenapa? Ada orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang tidak beres sholatnya.